Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan dan Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda dan bersiaran langsung pada siang hari ini meskipun hujan cukup deras di luar sana. Kita bersiaran langsung dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, tepatnya di Jalan Haji Naman, Komplek Transito Pondok Kelapa, Jakarta Timur, bersama guru-guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustazuna Ustadz Randy Tanjung yang akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Persis yang Anda saksikan di VT sebelumnya tadi, berkenaan dengan suatu fenomena yang cukup meresahkan warga. Sebetulnya ini menjadi dua mata pisau yang berbeda. Di sisi lain mungkin menjadi solusi meskipun sesaat, tapi di sisi lain justru menjadikan sebuah musibah. Ya, pinjol, solusi sesaat yang justru berakhir melarat. Bersama guru-guru kita, benarkah seperti itu? Insya Allah akan dibahas bersama guru-guru kita, bersama Habib Nabil Musawa dan juga Ustazuna Ustadz Randy Tanjung. Di segmen ini Habibana akan membahas bagaimana sudut pandang Islam mengenai pinjol ini. Inilah Damai Indonesiaku pemirsa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Ustadz Randy, juga Ustadz Sofyan dan juga para pemirsa baik di Masjid Muhajirin maupun juga Damai Indonesiaku dimanapun berada. Tema kita pada hari ini, siang hari ini adalah pinjol. Tadi masih ingat apa? Solusi sesaat berakhir melarat. Saya tambahin, lalu celaka dunia akhirat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pertama saya ingin menyampaikan pinjol itu bagaimana sih secara syariat atau secara fikih. Di dalam Islam segala sesuatu dimulai dari niat. Innama al-a'mal bin niat. Setiap pekerjaan, perbuatan, amal seluruhnya dihitung dari niatnya, ya. Selain daripada niat juga kemudian apa yang dilakukan dari amal itu. Kalau kita berniat sholat terus enggak takbir, sholat enggak dihitung itu. Ya. Saya niat sholat zuhur, tapi enggak takbir, ya namanya belum sholat, gitu ya. Nah begitu juga dalam Islam, kalau kita melakukan satu amal, selain niat juga harus ada amalnya, realisasinya, ya. Salah satu contoh saya berikan, kalau hubungan laki dan perempuan bukan mahram, hukumnya apa? Haram, ya. Misalnya laki dengan perempuan bukan mahram, lihat-lihatan dengan syahwat, maka dia jadi zina mata, ya. Pegang-pegangan jadi zina tangan, ngobrol-ngobrolan jadi zina mulut, telinga dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau hubungan laki perempuan bukan mahram setelah akad, hukumnya apa? Setelah akad halal, bahkan bukan hanya halal, ya, tapi juga apa, ibu-ibu sekalian, dapat pahala. Kita lihat-lihatan dengan pasangan kita setelah akad, itu hukumnya dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Pegang-pegangan, jalan bareng, ngobrol, ya, bahkan berhubungan seksual juga diberikan pahala. Ada yang belum nikah nggak di sini? Ya banyak, ya. Zawajakumullah, mudah-mudahan segera menikah dengan cara yang baik. Nah begitu juga ini menunjukkan, ya, bahwa akad
akad itu bisa mengubah yang haram menjadi halal, begitu juga yang halal menjadi haram. Nah, apa hubungannya dengan pinjol? Ya, saya bicara ketika kita bicara pinjaman. Nah, itu ya. Baik online maupun offline, itu kalau di dalam syariat namanya adalah hutang. Bahasa Arabnya, bahasa fikihnya disebut sebagai al-qard atau al-qardu, ya. Nah, al-qardu atau hutang piutang, pinjam meminjam, itu termasuk min babit tabarru, bab kebajikan, kebaikan, ya. Berdasarkan firman Allah yang namanya bab tabarru itu, kata Allah di surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau tabarru, ya, ta'awun, tolong menolong, itu harus dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Udah pada makan siang belum nih? Pada lemes kelihatannya nih, ya. Makan siang semua nih. Kalau belum makan siang zikir biar kuat. Ya. Nah, jadi kita disuruh kalau tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa, ya. Nah, yang namanya hutang piutang itu min babit tabarru. Namanya bab tabarru itu nggak boleh ada keuntungan. Saya ulangi, yang namanya hutang piutang, pinjam meminjam, tidak boleh ada keuntungan. Kalau ada keuntungan yang sifatnya material, itu namanya riba, dan itu hukumnya haram. Ini harus jelas ini, ya. Kenapa? Karena masyarakat kita itu yang namanya akad syariah dibolak-balik. Pinjam, tapi nanti ngembaliinnya pakai bunga, nggak mau disebut bunga, pakai bonus, nggak mau disebut bonus, pakai keuntungan, apalah namanya, gitu kan. Ujung-ujungnya dia dapat duit dari pinjam meminjam. Itu hukumnya haram dalam syariah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Quran dikatakan, ya, in tuqridullaha qardan hasana, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 245. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melakukan hutang piutang dengan Allah, itu harus dengan cara yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya. Jadi nggak boleh kita hutang piutang pakai keuntungan. Kalau pinjol pakai keuntungan nggak itu? Suruh bayar nggak itu keuntungannya? Kalau nggak bayar apa yang terjadi? Wah, diteror, beb. Betul apa betul? Bukan hanya diteror, diapain? Wah, sampai auratnya diumbar di medsos, ya. Apa itu hukumnya begitu? Haram itu. Boleh nggak kita begitu? Pinjam meminjam begitu? Nggak boleh. Lubib, kalau kita mau cari keuntungan gimana? Cari keuntungan itu ada babnya dalam fikih. Namanya jual beli, mubaya'ah, atau sewa menyewa, ya, sewa menyewa. Ada lagi investasi, ya, investasi macam-macam, ada mudharabah, ada musyarakah, ya. Kemudian juga wakaf, ada juga macam-macam, ya, dalam syariat. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan di sini, yang namanya pinjam meminjam, hutang piutang, tidak boleh ada kelebihan, ya. Kalau kita minjemin orang itu harus niatnya karena Allah, bukan nyari untung, ya. Segala sesuatu yang nyari keuntungan dari pinjam meminjam itu diharamkan, ya. Di dalam Istimewa Ulama Majelis Ulama Indonesia itu dikatakan secara tegas, semua jenis pinjam meminjam yang ada keuntungan di dalamnya itu hukumnya adalah haram. Begitu Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana yang Baik, terima kasih Habibana yang telah memberikan mukadimah di segmen awal ini, bagaimana pandangan Islam atau sudut pandang Islam berkenaan dengan qard ataupun hutang piutang ini. Nah, sebetulnya tidak ada yang disalahkan ketika kita
bermuamalah di dalam hutang ataupun pinjam meminjam. Namun ketika di dalamnya ada mengambil keuntungan, ada riba di sana. Nah, inilah yang dikatakan pinjol yang sekarang ini meresahkan warga. Lantas bagaimanakah dampak dari pinjol tersebut? Insya Allah akan dibahas sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Yayasan Wadimor, tentu sarung kita.